Maria Magdalena mengajak kita semua hari ini dengan iman dan kasih yang berkobar-kobar untuk tidak malu dengan masa lalu kita atau dengan masa kini kita, untuk mewartakan dan menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, agar mereka juga dapat mengalami sukacita kebangkitan dan keselamatan dari Kristus sendiri. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Frater Andra dalam permenungan kita pagi hari ini, Sabtu 22 Juli 2023, pada pesta Santa Maria Magdalena. Kita awali permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini Engkau mengutus seorang wanita, Maria Magdalena, ke tengah-tengah kami untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan putramu Yesus. Semoga dengan sukacita kebangkitan yang kami dengar dapat juga kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari dan membuat hidup kami semakin berarti bagi sesama kami. Kami juga berdoa untuk semua kaum wanita di seluruh dunia. Semoga mereka juga meneladani sikap Maria Magdalena yang mencintai Tuhan secara total dan menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan ke seluruh dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dia adalah sosok wanita pertama yang menyampaikan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus. Keinginan dan kerinduannya akan Tuhan tertulis di hati manusia, meskipun Maria Magdalena tahu bahwa Tuhannya telah meninggal. Dalam bacaan pertama hari ini dari Kidung Agung, di sana dilukiskan dengan indah tentang impian mempelai perempuan yang mencari cinta jiwanya, jantung hatinya. Dia mencari tetapi tidak menemukannya. Namun dengan tekun dalam usahanya, dia mencapai apa yang dirindukan jiwanya. Dia mencari karena dia ingin melihat jantung hatinya yang dia cintai berada di sana untuk mendapat kesan bahwa dia juga masih ada. Dia perlu merasakan kehadirannya yang manis dan hatinya ingin menghidupkan kembali jantung hatinya. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Santo Yohanes menggambarkan Maria Magdalena sebagai seorang wanita yang pengabdiannya kepada Yesus benar-benar total. Ia keluar pagi-pagi pada hari pertama minggu itu untuk mengunjungi makam Yesus. Namun ketika ia tiba di sana, ia melihat batu penutup kubur telah diambil. Dia menangis karena tidak menemukan tubuh Yesus di sana. Dia mencari Tuhan, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun Tuhan datang mencari dan menemukannya. Tuhan memanggilnya dengan namanya Maria, seperti yang mungkin telah Yesus lakukan berkali-kali sebelumnya. Saudara dan saudariku yang terkasih, seperti Maria Magdalena, kita juga mencari Tuhan di dalam hidup kita. Dan seperti dia, kita juga menjadi sasaran pencarian Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik, yang setelah menyerahkan nyawanya untuk kita, sekarang Ia memanggil kita dengan nama kita sendiri. Dengan memanggil kita kepada dirinya, Tuhan juga mengutus kita sebagaimana Dia mengutus Maria Magdalena untuk membawa kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang kehadiran Paskah Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Tuhan yang memanggil kita dengan nama kita masing-masing juga meminta kita untuk menjadi utusannya kepada semua orang. Kita perlu membuka pikiran dan hati untuk mengalami kehadiran Tuhan yang bangkit dalam hidup kita melalui doa-doa kita, melalui kehidupan sakramental kita, dan juga melalui pembacaan kitab suci setiap hari. Ini semua memungkinkan kita untuk memberikan kesaksian tentang Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bangkit dari kematian, benar-benar hidup dan hadir
dalam rupa roti dan anggur yang disucikan. Maria Magdalena, selain sebagai seorang murid, juga merupakan penerima pengalaman intim yang tak tertandingi. Orang yang dibangkitkan bertanya kepadanya tentang alasan tangisannya, dan dia mengungkapkan dirinya kepadanya. Selain menjadi murid, mulai saat ini ia menyadari sebuah misi, yaitu mewartakan bahwa Kristus hidup di antara kita. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Tuhan memilih seorang wanita dari antara murid-muridnya untuk menjadi yang pertama mengalami sukacita kebangkitan? Ada beberapa alasan yang mungkin bisa kita renungkan. Pertama, Kristus yang bangkit membebaskan dari kematian dan dosa, serta menghancurkan struktur penindasan dan diskriminasi terhadap kaum wanita. Kedua, dari kesetiaan Maria Magdalena yang tetap berdiri di kaki salib, melihat, menghadapi rasa sakit dan kematian yang dialami oleh Yesus. Maria Magdalena tidak memiliki roh pengkhianat atau roh pengecut. Dia bahkan bisa melewati tempat orang mati untuk mencari Tuhannya. Saudara dan saudariku, Maria Magdalena mengajak kita semua hari ini dengan iman dan kasih yang berkobar-kobar untuk tidak malu dengan masa lalu kita atau dengan masa kini kita, untuk mewartakan dan menyampaikan kabar sukacita ini kepada semua orang, agar mereka juga dapat mengalami sukacita kebangkitan dan keselamatan dari Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menar y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.